Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah penonton sekalian, kembali lagi kita di podcast MTSN Kota Padang Panjang. Hari ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan teman-teman kita dari tim PJS MTSN Kota Padang Panjang. Dengan saya Lutfi Yufi. Aku Basrizal Azam. Saya Ada Salsabila. Saya Hamzah. Sebelum mulai nih, aku belum tahu sih apa sih PJS itu. Nah, PJS itu singkatan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah. Jadi, PJS ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua. Gimana sih cara memilih pangan yang aman? Apalagi jadi di PJS terdapat ceklik. Apa sih ceklik itu? Apa sih Nah, ceklik? jadi ceklik itu Bang adalah singkatan dari berbagai hal yang harus kita perhatikan dalam membeli pangan. Ceklik terdiri dari 4 KLIK. K yaitu cek kemasan. Kalau kita mau beli makanan, cek kemasannya dulu ya. Lalu yang kedua ada label. Kita cek dulu nih, ada nggak sih logo halalnya atau kandungan apa aja nih yang ada terdapat dalam kemasan tersebut. Yang ketiga yaitu cek izin edar. Nah, pada makanan kita harus cek apakah ada sertifikasi dari BPOM-nya. Supaya kita tahu nih makanan tersebut aman nggak ya buat dikonsumsi. Lalu yang terakhir ada cek kadaluarsa. Segala sesuatu makanan pasti ada jangka waktu batas untuk mengkonsumsinya. Jika telah melewati jangka waktu tersebut, nanti kita bisa jadi aja keracunan atau gitu ya? Terjadi pembusukan pada makanan tersebut. Jadi Lutfi udah tahu kan apa sih ceklik itu? Iya, dari penjelasan tadi saya udah tahu nih gitu kan. Tapi apa aja sih yang perlu kita perhatiin gitu dalam makan dan memilih pangan gitu? Nah, selain memperhatikan ceklik tadi Bang, kita juga harus memperhatikan cemaran yang terjadi pada makanan. Mulai dari cemaran fisik, kimia, dan biologi. Nah, apa itu cemaran biologi? Cemaran biologi terjadi ketika makanan yang kita beli atau konsumsi terkontaminasi dengan debu, kuman, dan bakteri. Nah, cemaran fisik ketika makanan kita jatuh ke lantai lalu terkena debu atau ada staples atau juga bahkan rambut ketika memasaknya jatuh ke adonan, itu termasuk cemaran fisik. Dan yang terakhir ada cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini terjadi biasanya ketika kita menggunakan kertas bekas atau bahan-bahan bekas. Misalnya ada nih yang jual pakai koran bekas tuh, pernah lihat kan Bang? Pernah. Nah, jadi ketika makanan dibungkus dengan kertas bekas itu, timbal pada tintanya bisa saja menempel pada makanan yang kita beli, sehingga kita dapat keracunan, sakit perut, dan gangguan pencernaan lainnya. Jadi pencemaran itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi selama ini teman-teman kita salah ya yang misalnya katanya makanannya baru 5 menit jatuh, ternyata dapat membahayakan tubuh gitu. Iya, soalnya kan Bang, makanan yang jatuh itu biasanya cuma butuh waktu 5 detik itu udah terkontaminasi dengan bakteri, virus, dan kuman. Tapi abang masih bingung sih dari penjelasan ceklik dan pencemaran tadi. Apa aja sih yang perlu kita perhatiin kalau dalam memilih pangan? Nah, ini nih Bang Luffy. Yang harus kita lihat juga ketika membeli pangan, itu pertama kita harus melihat apakah yang makanan yang kita beli itu berada di tempat yang bersih dan sehat. Misalkan Bang Luffy sedang membeli gorengan, Bang Luffy melihat di lingkungan tersebut terdapat banyak sampah, maka kita harus hindari hal tersebut. Yang kedua yaitu kita juga harus melihat apakah pedagang yang menjual makanan itu higienis, sehat, dan bersih. Nah, gimana sih cara merhatiin pedagang tersebut bersih atau higienisnya? Kan kalau kita sebagai siswa nih, pasti kita asal beli aja kan kalau makannya tampak menarik. Pasti kita kayak ya udah beli aja, nggak ada kita perhatiin gimana kondisi pedagangnya. Jadi gimana kondisi pedagang yang aman biar kita belanja di sana gitu. Nah, ada nih Kak Dea, cara melihat pedagang yang higienis, bersih, dan sehat. Yang pertama yaitu kita harus melihat apakah pedagang tersebut menggunakan sarung tangan ketika mengolah makanan. Lalu, apakah pedagang tersebut juga memakai masker? Jika enggak, kemungkinan misalnya percikan ketika ia sedang melayani seorang
pembeli pasti itu ada percikan air liur gitu. Jadi harus memakai masker. Lalu juga harus memakai celemek. Dan terakhir yaitu pedagang ini juga harus menggunakan topi. Misalnya nanti dia tuh rontok rambutnya dapat terjatuh ke makanan gitu. Jadi cemaran fisik ya. Iya, Iya. yang Gitu rambutnya. Jadi berhubungan gitu semuanya ya. iya. Iya. Jadi dari penjelasan teman-teman kita dari tim PJAS dapat kita simpulkan bahwa ternyata setiap makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan kita sehari-hari, terutama terutama di kesehatan ya. Penyakit itu kan tidak melihat dari kalian udah lansia atau dewasa atau masih remaja. Penyakit itu pasti akan selalu mencari orang yang rentan terhadap penyakit tersebut gitu. Apalagi kalau makan kita nggak bersih, pasti mudah gitu terkena penyakitnya. Iya. Baiklah, mungkin sekian dari kami gitu kan. Kami akhiri dengan Tunggu dulu nih. Kami dari tim PJAS MTSN Padang Panjang ada 5 cara keren untuk makan. Yang pertama, pastiin tangan kalian bersih dulu ya, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa dulu. Yang kedua, berdoa dulu biar berkah. Duduk santai, jangan banyak gaya. Lalu makan, jangan terburu-buru. Jangan lupa bersyukur agar hati adem. thank you Azam, Yeah. Dea, and Hamzah. I think from this conversation we can take something for our healthy because your health depends on what you eat. Ingat teman-teman, jangan percaya kata orang, percaya Bepom. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, bubar. Ada